Halo BMGaners. Nama anaconda mengingatkan kita pada sosok ular raksasa dengan sifat yang berbahaya, yang dapat membelit, meremukan, dan menelan manusia dewasa di saat-saat tertentu. Namun, gambaran anaconda semacam ini sebenarnya berlebihan. Selain hanya untuk hal-hal yang sifatnya anekdotal dan humor, bukti nyata bahwa anaconda adalah ular pemakan manusia tidak pernah ada. Namun, ular ini memiliki alasan yang cukup kuat untuk membuat semua orang kagum. Ukurannya yang besar, habitatnya yang terpencil, dan sifat perilakunya yang unik membuat mereka menjadi objek studi yang menarik. Nah, berikut adalah daftar beberapa fakta paling menarik terkait dengan anaconda hijau, jenis anaconda terbesar dari semua spesies anaconda. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari BMGan. Perilaku kawin yang unik. Nah, tahukah kalian bahwa anaconda hijau memiliki perilaku kawin yang unik? Selama musim kawin yang bertepatan dengan musim hujan, anaconda jantan mencari betina menggunakan feromon yang dilepaskan oleh betina. Kalian tahu, ilmuwan belum bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana hal ini terjadi. Betina dapat terlihat dalam keadaan tidak bergerak saat musim kawin, sementara jantan bergerak dari segala arah, menjulurkan lidah mereka untuk merasakan bahan kimia yang menunjukkan keberadaan betina. Seringkali, seekor anaconda betina lajang oleh beberapa pejantan yang bersama-sama membentuk kelompok aneh yang disebut breeding balls. Sekitar 12 ekor anaconda jantan membungkus betina yang sama dan mencoba kawin dengannya. Perilaku unik ini dapat berlangsung selama 2 hingga 3 minggu, di mana para pejantan terlibat dalam gulat lambat untuk mencari kesempatan kawin dengan betina. Fakta berikutnya, anaconda hijau adalah ular terbesar di dunia. Anaconda hijau adalah ular terberat di dunia. Beratnya biasanya sekitar 30 hingga 70 kg. Selain itu, mereka juga salah satu ular terpanjang. Panjangnya bisa mencapai 5,21 meter. Laporan tentang keberadaan anaconda yang jauh lebih panjang dari ini juga ada. Tetapi, klaim tersebut harus dibuktikan dengan jelas. Nah, spesimen anaconda terpanjang yang dipelajari oleh Dr. Jesus Antonio Rivas adalah seekor betina dengan panjang 5,21 meter dan memiliki berat 97 kg. Fakta berikutnya, anaconda lambat di darat, tapi lincah di air. Anaconda tidak praktis di darat. Proporsi tubuh raksasanya membuat mereka sulit bergerak di darat. Namun, mereka adalah perenang yang benar-benar hebat. Mereka adalah hewan yang benar-benar berada di dalam air. Di sini, mereka lincah dan gesit. Mereka adalah predator penyergap yang tetap berendam sepenuhnya di dalam air, kecuali mata dan lubang hidungnya yang tetap berada di atas air. Dalam posisi ini, mereka berbaring menunggu mangsa yang secara tak sadar mendekati mereka. Selain itu, anaconda juga bisa berenang cepat di dalam air. Fakta berikutnya,
anakonda jantan dapat menjadi mangsa betina. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kanibalisme bukanlah hal aneh dalam dunia ular. Ini juga berlaku untuk anakonda. Dalam sebagian besar kasus yang tercatat, anakonda hijau betina bisa memangsa bejantan yang lebih kecil. Dimorfisme seksual yang diperlihatkan oleh spesies ini, di mana betina jauh lebih besar daripada bejantan, turut berperan dalam membuat betina menganggap jantan sebagai mangsanya. Selain itu, betina mungkin membutuhkan asupan makanan ekstra setelah berkembang biak untuk mempertahankan masa kehamilan yang lama. Nah, kebutuhan ini dapat mempengaruhi untuk mengkonsumsi salah satu dari jenisnya. Dengan demikian, seekor bejantan di dekatnya bisa menjadi sumber nutrisi bagi betina yang oportunistik. Fakta berikutnya, habitat yang terpencil membuat mereka sulit dipelajari. Anakonda hijau menghuni beberapa habitat di dunia yang paling sulit diakses, terpencil, dan tak tersentuh. Mereka ditemukan di daerah sabana bawah Amazon yang banjir musiman, di mana bentuk-bentuk komunikasi modern hampir tidak ada sama sekali. Hanya yang sedikit berani pergi ke daerah terpencil seperti itu. Selain itu, kebiasaan ular ini di malam hari dan kemampuannya yang luar biasa untuk menyamarkan diri membuatnya sangat sulit untuk ditemukan dan dipelajari di alam liar. Dengan demikian, banyak pernyataan terkait spesies yang sulit dipahami dan tidak terjawab. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apakah anakonda hijau memakan manusia? Ukuran besar, sifat misterius, dan kemampuan untuk mengalahkan mangsa besar membuat anakonda sempurna untuk digambarkan dalam cerita-cerita horor. Keberadaan anakonda tidak diketahui oleh sebagian besar dunia sampai rilis film Anaconda di tahun 1997 dan 3 sequelnya yang menampilkan anakonda haus darah yang menelan manusia secara penuh untuk memuaskan rasa lapar mereka yang tidak pernah puas. Meskipun pada kenyataannya ceritanya terlalu dilebih-lebihkan, film-film ini membangkitkan minat global terhadap ular anakonda dan mendorong penelitian pada mereka. Seperti setiap kisah pemakan manusia lainnya, citra anakonda yang mampu menelan manusia secara keseluruhan hanya memiliki sedikit kredibilitas alias sulit dipercaya. Meskipun banyak legenda dan cerita lokal melaporkan ular ini sebagai pemakan manusia, bukti ilmiah nyata dari klaim tersebut tidak pernah ada. Namun tidak ada keraguan bahwa ular-ular ini dapat membelit dan membunuh manusia dewasa lalu memakannya. Meski begitu, manusia tidak pernah dikenal sebagai mangsa alami anakonda, dan sebagian besar ular ini hidup di daerah yang jauh dari pemukiman manusia. Dalam kesehariannya, anakonda hijau bertahan hidup dengan memangsa babi hutan, kapibara, burung, kura-kura, dan lainnya. Meski laporan-laporan tentang anakonda yang memakan manusia tampak berlebihan, ada beberapa bukti bahwa ular-ular ini bisa memangsa caiman dan jaguar. Meski anakonda umumnya mencoba menghindari mangsa seperti itu, karena mereka mungkin terluka parah atau terbunuh saat bertarung dengan mangsanya. Pada satu kesempatan, anakonda berhasil membunuh dan memakan predator lain yang memiliki mangsa yang sama dengannya. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang anakonda hijau. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari PM Gan berikutnya. See you next time.